Shalom, Jemaat Kalvari. Tanpa terasa kita sudah kebaktian onsite hampir setahun. Kebaktian onsite yang seharusnya menjadi kebaktian yang kita hadiri sebelum pandemi ini terjadi. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali hadir dalam kebaktian di ruang gereja, bukan di depan layar HP atau TV. Akan sangat berbeda ketika kita memuji Tuhan di depan layar HP, TV, dibanding memuji Tuhan di ruang gereja. Mari kembali menikmati pengalaman berbakti bersama jemaat lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kembali pada saat sebelum pandemi, bangun pagi, bersiap dan pergi ke gereja bersama keluarga. Kembali ke gereja, kembali merasakan indahnya persekutuan bersama. Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja, cus gereja, yuk! 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 Selamat sore Bapak Ibu-Ibu. Sore, wah mantap luar biasa. Pokoknya bulan Desember ini bulan yang luar biasa ya. Saya tulis dulu. Pokoknya ada pertama event-event yang kita nanti-nantikan. Apa itu? Natal ya. Jangan lupa saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk hadir di acara Natal kita. Baik itu Sabtu depan Natal Sekolah Minggu. Lalu tanggal 24 sore. Lalu tanggal 25 pagi dan 25 sore. Nah di 25 sore ini ada drama Greatest Joy 2. Nah kita akan ketemu lagi tuh karakter-karakter kayak Bapak seperti apa, Thomas, Kevin, ada Komang Kambing dan ada lagi Tuti Tati. Saya undang Bapak Ibu untuk datang ya. Lalu nanti tanggal 31 ada perjamuan dan baptisan.
Dan tanggal 1 ada kebaktian awal tahun. Pokoknya rame banget. Dan jangan lupa kita juga ada kebaktian istimewa minggu depan. Nonton bola. Pokoknya bagi yang lagi deg-degan nih, ini Argentina masuk atau tidak ya nanti ya lawan. Atau Maroko kok tiba-tiba muncul ya. Wah, silakan. Jadi datang, nanti ada teman-teman yang di sini yang supporternya boleh pakai baju bola ya. Silakan datang nanti nonton bareng bersama di sini ya. Gratis ya? Gratis, ada makanan juga ya. Pokoknya ada game semuanya. Kita nanti akan meriahkan. Oke. Kira-kira seperti itu. Sebelum selesai, saya mau kasih pantun dulu. Ya. Pergi ke Qatar bawa duren. Asik. Lihat Messi sedang berlaga. Encang-encing yang keren-keren. Jangan lupa penuhi kebaktian 3. Oke, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kebaktian 3 kami ini ke dalam tangan Tuhan sore ini. Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang berkarya, dan Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Sehingga penyampaian firman boleh kami tangkap, boleh kami simpan, dan menjadi kesukaan besar di hati kami untuk kami lakukan. Demikian juga teman-teman yang melayani, baik WL, singer, tim musik, Tuhan juga yang menolong. Tuhan juga yang menjamah, memberi mereka kesatuan hati. Dan lebih daripada itu, Bapak, setiap kami yang hadir, yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan juga yang menolong kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan kebaktian 3 kami ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk bisa menikmati suasana kebaktian sore ini. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless. Silakan duduk kembali. Shalom Jemaat Kalvari sekalian. Salam sehat selalu. Saya, Victor Adi Kristianto, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam Kalvari News. Merry Christmas and Happy New Year. Tanpa terasa, kita telah berada di penghujung tahun 2022. Kiranya apa yang kita doakan di tahun 2022 ini dan belum digenapi, terus menjadi doa kita dan Tuhan akan genapi di tahun 2023. Baiklah, kita akan mulai dengan pengumuman yang pertama. Tahun ini, Natal kita kembali mengangkat tema The Greatest Joy dengan rangkaian acara Natal yang akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember. Mari kita catat dan ingat tanggal dan acaranya. Ya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember pukul 5 sore, kita akan mengadakan Natal Sekolah Minggu. Lanjut ke tanggal 24 Desember pukul 5 sore, kita akan mengadakan ibadah malam Natal dengan acara Kantata Natal. Ibadah Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 9.30 pagi dengan kesaksian pujian dari vokal grup Damaskus. Dan perayaan Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 5 sore dengan acara spesial drama musikal The Greatest Joy 2. Pada tanggal 31 Desember pukul 6 sore, kita akan mengadakan ibadah tutup tahun, dan dalam ibadah tutup tahun ini juga kita akan ada acara baptisan dan perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita masing-masing. Rangkaian acara Natal dan Tahun Baru ditutup pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 9.30 pagi.
dengan ibadah Tahun Baru. Kami mengundang jemaat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama, hadir di gereja dan kita rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita bersama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai rangkaian acara Natal dan Tahun Baru ini, silahkan menghubungi Sekretariat Gereja. Cus, gereja yuk! Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Calvary News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita semua. Spirit of Victory. Merry Christmas and Happy New Year. Calvary News, this is my church. Puji Tuhan, di sore hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Saya undang semua kita untuk berdiri, kita nyanyikan pujian, mari kita sambut Sang Raja. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita nyanyikan pujian ini. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Dari awal kita naikkan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Dengan lebih semangat lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Masih semangat memuji Tuhan? Kayaknya belum keluar ya semangatnya ya. Kita
memuji Tuhan lagi dengan pujian Engkau baik. Lebih semangat lagi kita berikan untuk Tuhan ya. Di hadiratmu membawa pujian bagimu Yesus, memandang wajahmu menjadi rahmatmu sambil menceritakan kasihmu, mengenang aku bersorak-sorai lagi kebaikanmu. Kau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Kita tepuk tangan, kalau yang mau melompat silakan ya. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu oh Yesusku, memandang wajahmu dan di depanmu dan menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, ku bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Biar pujian ini boleh menjadi iman kita, bahwa kita punya Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita, yang mengetahui setiap permasalahan hidup kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Pujian ini saya undang untuk berdiri. Terima kasih untuk kesetiaan dalam hidup kami, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin,
dan terbaring di dalam palungan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami percaya bahwa Engkau Bapa yang setia bagi setiap kami. Bukti dari kesetiaan-Mu, Engkau datang menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan damai sejahtera, kesejahteraan bagi setiap kami. Itulah sebabnya kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon damai sejahtera, kesejahteraan untuk bangsa kami. Kami percaya bahwa ketika Tuhan ada di bangsa ini akan damai dan aman. Berkati setiap orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin dan memimpin di bangsa ini, Tuhan. Sehingga dengan kekuatan, dengan kuasa yang Tuhan berikan, dapat memampukan mereka untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja baptis di tempat ini. Tuhan berkati setiap para hamba Tuhan di sini, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita senantiasa bagi para hamba pekerja di tempat ini, sehingga mereka dapat melakukan setiap tanggung jawab dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, jika ada jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapatkan penghiburan yang sejati yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sebentar kami akan berikan persembahan. Kami sadar bahwa apa yang kami beri tidak sebanding dan setara dengan kasih yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Tapi yang dapat bisa kami lakukan, dan kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Yesus Raja Damai. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Dan saya undang semua Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu.
firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Bapa, bahwa kami senantiasa haus dan lapar akan firman-Mu. Dan di malam hari ini pun kami ada datang ke rumah-Mu, menjadi satu kerinduan bahwa kami haus akan firman-Mu, kami haus dan lapar akan suara-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan beri buat kami. Biarlah nama Tuhan saja yang kami puji, kami tinggikan melalui ibadah hari ini. Dan Kau juga yang menerima setiap pujian sembah kami. Dan tiba saatnya kami untuk mendengar suara-Mu. Hamba berdoa, mohon pimpinan dari Allah Roh Kudus untuk mampukan hamba menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus juga yang menolong setiap kami yang mendengarkan bagian firman Tuhan di malam hari ini. Kami siap Bapa, berbicaralah kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat semuanya. Oke, thank you yang udah melayani sebagai tim pujian ya di sore hari ini. Baik, tadi malam ada satu bangsa yang sedang bersuka cita gede-gedean. Wah, ada yang tahu bangsa apa? Negara apa yang sedang bersuka cita gede-gedean tadi malam? Maroko. Maaf fansnya Portugal, maaf saya nggak tahu. Ya, ada satu bangsa yang sedang bersuka cita gede-gedean. Karena ini sejarah, bukan hanya Maroko masuk ke Piala Dunia, tapi juga sejarah negara Afrika pertama yang masuk semifinal Piala Dunia. Wow, gitu ya. Ini menjadi satu kesukaan besar bagi orang-orang Maroko. Menjadi kesedihan besar bagi orang-orang yang aduh maaf kalah gitu kan. Nah uniknya Bapak Ibu semuanya di Piala Dunia tahun ini tuh saya dari awal berpikir bahwa saya tidak akan pernah merasakan kesedihan di Piala Dunia ini.
Benar, saya nggak akan pernah merasakan kesedihan. Saya akan terus bersuka cita siapapun yang main, siapapun yang pulang. Kenapa? Karena Italia emang udah nggak masuk dari awal gitu ya. Jadi nggak akan bersedih, nggak akan bersuka cita. Kalau nonton gitu ya, saya di rumah sama Meme. Siapa yang main? Ini nih, oh terserah siapa yang menang. Kemarin Brazil, udah Brazil pulang aja, benar pulang gitu. Artinya udah nggak, buat saya nggak ada yang membuat saya suka cita, nggak ada yang membuat saya sedih. Mau yang final nanti Kroasia sama Maroko pun terserah gitu ya. Oh, Argentina ya Pak ya. Jadi maksudnya gini, Bapak Ibu jemaat semua, kesukacitaan itu kan, kegembiraan itu muncul dari apa yang kita inginkan sebenarnya. Betul ya, ketika kita ingin sesuatu itu terwujud, kita sukacita. Kita bahagia benar. Ketika sesuatu tidak terwujud, kita sedih. Jadi kesukaan itu memang identik dengan perasaan. Dan Tuhan izinkan itu. Makanya sekali lagi saya ulang sedikit, Piala Dunia ini siapapun terserah lah. Ya, Italia emang udah gak masuk. Intinya saya udah sedih dari awal sebenarnya gitu ya. Tetapi ya udah gitu, udah mulai dan gak masalah. Jadi sekali lagi saya mau arahkan terlebih dahulu sebelum masuk firman Tuhan hari ini. Yang namanya kesukacitaan, kesedihan itu perasaan semua. Dan Tuhan izinkan. Artinya Bapak Ibu sering kasih Tuhan itu memperhatikan begitu dalam kehidupan manusia. Termasuk tentang perasaan. Dan Tuhan ciptakan itu. Ada rasa senang, sedih, takut, ya, sukacita. Itu semua bisa sebenarnya, semua itu bisa dikontrol dengan sejauh mana kita percaya akan Tuhan yang bisa menolong setiap kita. Maksudnya gini, ketika firman ini dikatakan ya, yang pegang Alkitab boleh kita buka di Lukas 2. Lukas 2 ayat 10, saya akan baca satu ayat ini saja. Lukas 2 ayat 10 bilang gini, ini ngomongin tentang kesukaan gitu ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sedang ada sekelompok orang yang sedang takut. Perasaannya sedang pesimis. Di dalam dirinya sedang tidak yakin, sedang menghadapi satu ketakutan ya. Yang namanya ketakutan berarti sisi pesimis, sisi gak tahu mau ngapain. Ketakutan. Terus diteruskan gini, sebab sesungguhnya, malaikat berpesan di sini, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada orang-orang yang takut, tapi ada kesukaan besar. Orang yang takut, Bapak Ibu jemaat semua, orang yang takut tidak akan mengalami kesukacitaan dalam hidupnya. Ya, orang yang takut itu nggak akan bersukacita. Ya takut. Saya takut ketemu hantu. Ya nggak mungkin. Takut ya sedih gitu. Pesimis, mundur. Sekali lagi, orang yang takut tidak akan mengalami sukacita dalam hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Orang yang tidak bersukacita, pasti dia akan terus-terusan takut. Karena gak ada gembira dalam hidupnya, gak ada joy itu. Gak ada. Hidupnya di sisi yang ada dipenuhi dengan ketakutan, ya dia tidak akan pernah bersukacita. Sehingga pesan di sini ketika malaikat menyampaikan kepada, waktu itu konteksnya bertemu dengan para gembala yang takut, digambarkan bahwa ada kesukaan besar. Ini satu gambaran bahwa ketika dunia sedang dilanda ketakutan, saya tarik kesimpulan dunia yang sedang mengalami ketakutan apapun itu, kondisinya pada waktu itu bisa tentang dosa, saat ini kita juga ketakutan tentang hari depan, ketakutan ketidaktahuan akan kehidupan setelah kematian secara umum. Hal-hal yang menakutkan apapun itu digantikan dengan kesukacitaan yang diberi. Nah, ke sini. Biasanya kecenderungannya ketika kita ngomongin kesukacitaan tadi ya, hal-hal yang bahagia itu selalu identik dengan yang tadi. Apa yang kita inginkan, kita tercapai, kita sukacita. Betul ya? Ada masalah. Selesai nih masalahnya, sukacita. Betul ya? Ada konflik di pekerjaan dengan bos, sesama karyawan, atau di rumah tangga. Ketika selesai masalah itu, sukacita. Atau misalnya identik dengan cinta. Ya bahwa itu anak muda maupun itu suami istri. Ketika anak muda lah, saya ambil contoh ya. Anak muda ketika suka sama seorang diterima cintanya, sukacita. Betul ya? Ada juga kesukacitaan bicara tentang finansial, keuangan, naik gaji, sukacita. Dipotong gaji, dukacita. Gitu ya. Pokoknya semua hal yang identik dengan menyenangkan itu akan memberikan pengertian kepada kesukacitaan. Apapun itu. Betul ya? Nah,
Saya mau mundur sedikit sebelum masuk ke Lukas pasal 2 ini. Di dalam perjanjian lama, saya nggak akan bahas semua tentang konsep sukacita di perjanjian lama, saya hanya sebagiannya sebagai gambaran. Dalam dunia perjanjian lama, bicara tentang kesukacitaan, itu selalu identik dengan hubungan Allah dengan umatnya Israel. Oke, sekali lagi, ngomongin kesukacitaan, saya kasih ilustrasi sedikit di perjanjian lama, selalu menggambarkan tentang hubungan Allah dengan umatnya Israel. Misalnya gini, ketika Israel terlepas dari Mesir, semua bangsa bersukacita. Masuk lagi dalam pembuangan di Babel, balik ke Yerusalem, semua bersukacita. Satu ayat misalnya gini, saya ambil kisah Musa ketika bertemu dengan Yitro, Keluaran 18, ya, ayat 9 bilang gini, yang pegang Alkitab boleh dibuka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Karena ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Yitro bersukacita ketika mendengar cerita Musa tentang karya Allah buat orang Israel di Mesir. Sekali lagi hubungan Allah dengan umat Israel. Oke. Saya ambil contoh lagi di Samuel ketika kabar sukacita diterima Hana. Ya, 1 Samuel 2 ayat 1 bilang gini. Lalu berdoalah Hana. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku. Ya. Sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Satu lagi, Mazmur tulisannya Daud. Bilang gini, Mazmur 9 ayat 2. Aku bersukacita dan bersukaria karena apa? Karena engkau. Bermasmurlah bagi namamu yang maha tinggi. Gini Bapak Ibu jemaat semuanya. Semua hal yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, semua hal dalam hidup ini yang berhubungan dengan Tuhan akan membuat manusia bersukacita. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, tahu Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan bersukacita. Apapun itu kondisinya. Ya. Dan kesukacitaan inilah yang dirasakan oleh umat-umat pilihan Tuhan. Tapi nggak cuma sampai sini. Nah, ketika Yesus lahir, Lukas pasal 2 tadi, kesukaannya ini bertambah. Kenapa bertambah? Karena gini, kata yang digunakan di sana ya ketika kita perhatikan, yaitu bicara tentang kesukaan besar, great joy, ya kita sering pakai tema greatest joy. Great ini memberikan gambaran dalam bahasa Yunani singkat aja itu megas. Megas itu mega. Jadi great ini bicara tentang hal yang mega. Yang levelnya itu di atas yang biasa. Ya sekali lagi, megas di sini berbicara tentang levelnya itu di atas yang biasa. Kita bicara mega mall. Oh berarti mall itu lebih besar dari mall-mall yang biasa. Kekristenan sekarang populer mega church. Oh gereja itu punya jemaat, punya gedung yang lebih besar. Artinya mega berbicara tentang sesuatu hal yang lebih besar dibandingkan dengan yang ada setara dengan dia. Mega church berarti gerejanya lebih besar. Mega mall-mallnya lebih besar. Nah the greatest joy of great joy atau kesukaan besar ini sukacitanya yang tadi pun udah sukacita gitu ya yang perjanjian lama tadi ditambahkan dengan sukacita yang lebih, yaitu bicara tentang Yesus Kristus yang lahir. Artinya gini, orang yang hidup dalam Tuhan kesukacitaannya itu ketika menghadirkan Yesus, saya ubah kalimatnya. Kalau hidup dalam Tuhan berarti udah ada Yesus ya. Oke, orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, greatest joy-nya itu ada. Sukacitanya itu lebih dari orang-orang yang mengalami sukacita secara tadi pemahaman yang ya udah sukacita karena dia naik gaji, dia punya penghasilan, selesai dari masalah. Tapi orang-orang yang di hidupnya ada Yesus Kristus, joy-nya itu lebih. Sehingga kata di sini digunakan gini ya. Dikatakan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk
seluruh bangsa. Firman di sini mengatakan kehadiran Yesus, sukacitanya itu tidak hanya berbicara tentang Israel, umat pilihannya, tetapi ditarik kepada seluruh bangsa. Oke, nggak cuma buat Israel kesukaannya, tapi untuk seluruh bangsa. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Joy-nya itu nggak cuma di sini, tapi joy-nya itu ingin Allah berikan kepada semua bangsa. Setiap orang yang percaya. Kuncinya adalah hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Kita mau pakai standar sukacita yang mana? Standar sukacita yang hanya memperoleh finansial, lepas dari masalah, standar sukacita yang tadi saya katakan di awal bicara tentang bagaimana rasa cinta yang ya seukuran manusia aja. Atau kita mau pakai standar kesukaan, sukacita yang karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Ini beda. Benar-benar beda. Kenapa? Karena yang pertama, sukacita besar yang dibawa oleh Yesus ini adalah kesukaan besar ini adalah kenyataan rohani. Jadi hal-hal yang bersifatnya itu rohani. Bukan kesukaan yang dibawa dengan sifat duniawi, jasmani. Tapi kesukaan yang besarnya adalah kenyataan rohani. Maksudnya apa? Gini, ketika malaikat menunjukkan bahwa kesukaan adalah keberadaan yang disampaikan kepada para gembala waktu itu, kesukaannya bukan hanya gembala, sukacita, oh iya. Tapi enggak, ada terusannya. Bagaimana sukacita itu dihidupi. Pengalaman rohani. Sehingga apa? Setelah bertemu dengan bayi Yesus, mereka mewartakan itu dengan sukacita. Dan perubahan itu terjadi. Artinya tidak ada kesukaan yang tidak didasari oleh Yesus. Sehingga kita bisa membedakan bagaimana orang yang hidup dalam sukacita bersama Yesus dengan orang yang punya standar sukacita yang duniawi. Iya senang, dia senang ya sukacita, oh iya, Tapi orang yang hidup dalam Kristus Yesus itu luar biasa menurut saya. Karena sukacitanya bukan hanya bicara tentang hal-hal yang sedang menyenangkan dia. Dalam keadaan sedih pun, ya, dia akan tetap merasakan sukacita karena ada Yesus dalam hidupnya. Artinya, ketika hari-harinya dihadapkan dengan apapun, ada pertanyaan apapun tentang apa yang dia hadapi, dia akan tetap melihat Yesus dalam kehidupannya. Ada satu ilustrasi, ada seorang anak muda lah ya, umur 15, 16, 17, nanya ke seorang pendeta. Dia bilang gini, Pak Pendeta, gimana ya caranya saya bisa menerima keadaan hidup? Ya, gimana caranya saya bisa menerima kenyataan hidup? Anak muda ini sedang dilematis dalam hidupnya. Gimana ya caranya supaya saya bisa menerima kenyataan hidup? Lalu Pak Pendeta ini bilang gini, menerima kenyataan hidup sederhana aja. Cara menerima kenyataan hidup adalah menerima bahwa kematian Yesus Kristus cukup buat kamu. Anak muda ini kan lagi pengen jawaban praktis yang bisa dilakukan gitu ya. Pendetanya bilang, kamu bisa menerima kenyataan hidup adalah kamu menerima bahwa kematian Kristus Yesus cukup buat kamu. Kira-kira respon anak muda ini apa ya? Respon anak muda ini apa ya kira-kira ya? Anak muda ini bilang gini, Pak Pendeta, maaf gak membantu. Dan anak muda itu pergi, gak membantu. Kenapa gak membantu? Karena menurut dia itu bukan hal yang bisa menolong dia. Betul ya? Bagaimana cara menerima kenyataan hidup? Ya cukup menerima bahwa kematian Yesus itu cukup buat kamu. Gak membantu. Kan dia pengen langsung punya jawaban. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mau gak mau, ya emang itu. Gitu ya. Dia akan menerima kenyataan hidup, dia akan mengalami rasanya sukacita, dia akan mengalami rasanya bersyukur, dia akan mengalami bagaimana rasa hidup dalam Tuhan kalau Yesusnya hidup di dalam dia. Kalau dia menyadari bahwa Yesuslah yang menjadi sumber kesukaannya dia. Termasuk kondisi mendamaikan diri, menerima kenyataan hidup ketika dia punya hubungan dengan Tuhan, menghadirkan Yesus dalam kehidupannya, dia akan menerima itu. Ingat peristiwa anak muda yang kaya, yang ketika bertemu dengan Yesus? Ya, saya baca buat kita, Matius 19 bilang gini,
ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, ya, ikuti aturannya di Taurat pada waktu itu. Apalagi yang masih kurang? Baik, luar biasa ya anak muda ini melakukan Taurat. 21 bilang gini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini orang yang penuh sukacita nih, orang kaya gitu ya di sini ya. Dibilang apa lagi? Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, kitab Matius pasal 19 bilang gini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Tapi tulisannya, sebab banyak hartanya tapi sedih. Kenapa? Karena gak menghadirkan Yesus dalam hidupnya. Walaupun dia melakukan segala Taurat yang di atas tuh ya, melakukan perintah Tuhan, gini. Tapi gak ada Yesus dalam kehidupannya. Sehingga ketika Yesus challenge dia, tantang dia, kamu mau merasakan kesukaan besar itu? Mau merasakan bagaimana Yesus itu hadir? Apa yang kamu punya, jual, bagi-bagikan itu. Dia gak suka cita, dia pergi dengan sedih. Ya, dia pergi dengan sedih, orang kaya. Tapi dia tidak mau menghadirkan Yesus dalam kehidupannya. Artinya, buat kita semua, ketika bicara bahwa kesukaan besar itu adalah kenyataan rohani, kita akan mengerti the greatest joy yang besar itu. Kalau kita juga punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan yang rohani itu. Gak bisa cuma pakai akal kita, pikiran kita. Tapi punya hubungan dengan Tuhan, hal yang rohani itu terjadi. Hadirkan Kristus, maka kita akan punya kesukaan besar. Amin. Yang kedua buat kita, apa itu kesukaan besar selain kenyataan rohani? Kesukaan besar itu adalah pemberian Allah yang membawa kepada perubahan hidup. Oke. Artinya orang hidup dalam sukacita nggak cuma nerima sukacita itu aja. Tapi dia akan mengalami perubahan hidup. Kembali ke anak muda tadi ilustrasinya ya. Anak muda ini nanya lagi, beda topik sekarang. Nanya gini, Pak Pendeta, gimana caranya saya tahu dia jodoh saya? Anak muda lagi ya, saya pakai contohnya anak-anak muda. Gimana caranya saya tahu dia jodoh saya? Gimana caranya saya tahu ini cinta sejati saya? Wah, dia lagi di mabuk cinta gitu ya. Lalu nanya ke Pak Pendeta, gimana rasanya atau tahu dia itu cinta sejati saya, dia itu jodoh saya, pokoknya dia pemberian Tuhan buat saya. Apa kira-kira jawaban Pak Pendeta? Pak Pendeta ini jawab lagi gini. Oh, mau tahu gimana tahu dia jodoh kamu atau cinta sejati kamu, dia orang yang punya cinta yang luar biasa buat kamu? Gini jawabannya, Pak Pendeta bilang. Cinta sejati itu, cinta yang sesungguhnya itu datang dari orang yang membawa kamu semakin mengenal Tuhan. Waduh ini, semakin mengenal Tuhan. Apalagi gitu ya. Pak Pendeta ini bilang, kamu akan menemukan jodohmu, cintamu ketika orang itu membawa kamu semakin mengenal Tuhan. Kira-kira gimana ya dikasih jawaban kayak gitu? Bingung lagi anak muda ini. Karena ini, kita bicara tentang kesukaan besar, kita bicara tentang cinta, itu bukan hanya cinta yang memuaskan kita. Hal-hal yang baik sifatnya buat kita itu bukan hanya hal-hal yang menyenangkan kita aja. Tapi pemberian daripada Tuhan itu membawa kita untuk kita semakin mengenal Dia. Nangkep ya maksudnya ya? Jadi kesukaan itu bukan cuma hal-hal yang menyenangkan kita aja, tapi membawa kepada perubahan hidup kita pun semakin mengenal Dia. Menerima sukacita, menerima kegembiraan, cinta dari dunia ini, ya cukup senang saat ini aja. Menyenangkan. Tapi menerima kesukaan dari Tuhan, merasakan cinta dari Tuhan, semua hal yang daripada Tuhan itu akan membawa kita mengalami perubahan hidup dan bertumbuh secara rohani. Karena itu pemberian Allah. Ini bedanya kesukaan besar di sini. Sehingga ketika Yesus lahir, pesan sukacita ini ya sebelum Yesus lahir disampaikan. Bicara tentang hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini bukan pesan sederhana yang begitu aja. Tapi ini pemberian Allah. Bayi yang lahir itu pemberian Allah. Sukacitanya itu bukan cuma sebagai angan-angan, tapi suka itu sudah menjadi manusia. Dan Allah berikan, ini loh yang buat semua bangsa itu. Saking kasihnya Allah buat kita, Bapak Ibu Jemaat. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, diberikan kepada semua bangsa. Tapi ada satu kuncinya, kita harus percaya. Ya,
kita nggak percaya, nggak akan merasakan kesukaan besar itu apa. Suatu hari ada bos di satu perusahaan besar yang terkenal galak, ya, terkenal disiplin, dia disegani oleh karyawan-karyawannya, dihormati. Pokoknya karyawan tuh ketemu dia takut gitu ya. Tiba-tiba lagi meeting besar di kantornya, bos ini bicara, berdiri dia bilang gini, oke, saya akan memberikan bonus. Wah, semuanya bingung ya, tumben nih bos baik hati gitu ya. Saya akan memberikan bonus 1 bulan gaji. Wah, semuanya senang. Sukacita ya, karyawan-karyawan dapat bonus dari bosnya gitu ya. Walaupun bosnya ditakuti gitu ya, tapi ketika bilang akan menerima gaji 1 bulan bonus. Wah, senang semuanya. Itu belum kelar, ada syaratnya. Wah, ini yang bahaya nih. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Bosnya bilang gini, syaratnya bonus ini akan saya berikan kepada kalian yang datang ke rumah saya dan minta itu kepada saya. Oke, semuanya yang udah sukacita gitu ya. Turunkan lagi kepalanya. Lu berani gak ke rumah bos? Gila aja, takut lah gua. Misalnya lagi, lu berani gak ke rumah bos? Jangan ke rumah bos, lewat rumahnya aja udah takut. Semuanya takut. Sehingga yang tadinya bersukacita, ciut semua, gak ada yang berani. Gitu ya, gak ada yang berani datang ke rumah bos itu. Oke, ditunggu ya, batasnya tanggal 25 Desember, anggaplah gitu ya, 25 Desember. Wah itu seharian, 2 hari, 3 hari, ini siapa yang mau pergi ke rumah bos? Lumayan loh 1 bulan gaji. Gaji lu kan lumayan, ya 10 juta lumayan, gaji lu 15 juta lumayan. Tapi gak ada yang mau pergi. Takut. Akhirnya 25 Desember batasnya pun si bos itu masih nunggu di rumahnya. Saya mau kasih, berbaik hati, gak ada yang datang. Menjelang detik-detik akhir ada yang ngetok rumahnya. Ada yang ngetok rumahnya. Oke, dia panggil pembantunya. Tuan, ada orang, siapa dia? Si Udin. Anggaplah si Udin ya, kita pakai nama samaran. Oh, ya udah suruh masuk. Masuklah si Udin ini. Lalu si Udin ini masuk, barulah ngobrol. Pak bos, saya datang nih. Ya dengan malu-malunya dia ya. Saya datang nih Pak bos. Kenapa kamu datang? Waduh, si Udin panik juga gitu ya. Dia mentalnya udah jatuh, tapi aduh saya tahu, saya perlu ini gitu ya. Nah akhirnya, kenapa kamu datang? Sesuai dengan bos yang sampaikan beberapa minggu lalu. Oh, bonus. Ya udah, transfer, selesai. Pulanglah si Udin ini. Lalu besoknya di kantor, si Udin ini cerita sama teman-temannya. Saya udah pulang dari rumah bos. Gimana, dapat gak? Dia kirim buktinya, nih dapat. Wah, tahu gitu saya datang, kok kamu berani sih datang? Saya percaya bos pasti kasih. Gitu ya. Yaudah saya datang deh besok. Besoknya berombolan datang ke rumahnya bos. Udah tanggal 26 tuh, datang ke rumahnya bos. Tuh. Wah ada 10 orang lebih gitu ya. Ngapain bosnya bilang? Bos saya datang bos, saya juga mau gitu segala macam gitu ya. Bosnya bilang apa? Terlambat. Nggak bisa. Kok nggak bisa bos? Batasnya kapan? 25 Desember. Wow bos, udah ya bosnya galak kan marah, dimarahin, pergi lu semuanya. Gitu ya, pergi semuanya. Hanya 1 orang yang dapat. Maksudnya apa ilustrasi gini? Gini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Yesus Kristus itu lahir menjadi manusia. Itu bukan cuma anugerah Allah nih buat semua bangsa. Tapi orang yang menyadari bahwa Yesus Kristus itu perlu dalam kehidupan kita. Kita perlu dia, memiliki Yesus yang adalah sumber kesukaan besar, hadirkan dia dalam kehidupan kita. Karena itu pemberian Allah. Allah udah kasih, tapi kita tidak, tanda kutip ya, kita tidak memanfaatkan itu secara besar, tanda kutip, memanfaatkan itu secara maksimal, kita tidak akan pernah merasakan sukacita yang besar itu. Yesus Kristusnya udah ada dalam kehidupan kita, tapi kita hanya sebatas melihat dia, oh dari Tuhan, ya sudah. Oh juru selamat, ya sudah. Tapi tidak dihadirkan secara utama dalam kehidupan kita. Saat ini, buat kita, milikilah Yesus itu. Ya, kesukaan besar itu. Ketika kesukaan besar itu penting disampaikan, ini bukan pesan iseng begitu aja. Malaikat bilang kesukaan besar untuk semua bangsa. The greatest joy itu, yang megah itu diberikan untuk kita. Tergantung kitanya, kita mau tangkap itu, mau ambil itu atau tidak. Ya.
Sebagai kesimpulan buat kita, firman Tuhan di sore hari ini, kita banyak tantangan, kita menghadapi apapun juga. Bersukacita itu bukan cuma perasaan. Kesenangan itu bukan cuma perasaan, tapi itu keputusan. Sekali lagi, kesukacitaan, kesenangan itu bukan cuma perasaan, tapi itu keputusan. Kita mau bersukacita atau enggak, kita mau biarkan diri kita terpuruk. Jackson, oke, sorry, lobet. Jadi kesukacita besar itu bukan cuma perasaan sukacita, tapi keputusan. Tinggal dari kitanya. Kita mau memutuskan hidup dalam sukacita Tuhan, atau kita mau biarkan permasalahan dan problem hidup lebih menguasai hidup kita. Ya, takut itu perasaan. Ya, sekali lagi, takut itu perasaan, tetapi berani mencoba sekalipun takut itu keputusan. Oke? Patah semangat itu perasaan. Tetapi berjuang di saat mau menyerah itu keputusan. Dan keputusan itu diambil karena kita tahu ada Yesus Kristus yang memampukan kita untuk kita melangkah. Kesukacitaan besar sudah diberikan. Ayo kita hidup dalam kesukacitaan besar itu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Pesan yang indah yang malaikat sampaikan kepada para gembala bahwa kesukaan besar itu diberikan. Kesukacitaan besar ini, kesukaan besar ini berbicara tentang kehidupan rohani. Kenyataan rohani yang kami bisa lihat di dalam diri kami yang punya hubungan sama dengan Tuhan. The greatest joy tidak bisa kami lihat hanya dengan mata jasmani kami, perasaan kami begitu saja. Tapi the greatest joy, joy yang mega ini, yang besar ini bisa kami rasakan dan kami lihat dan kami hidupi dengan kenyataan bahwa ini adalah hal yang berbau rohani. Bicara tentang hubungan kami dengan Engkau secara pribadi. Kesukacitaan besar ini, kesukaan besar adalah pemberian Allah yang membawa kami mengalami perubahan hidup. Oleh karenanya hamba berdoa di malam hari ini, Tuhan, buat siapapun kami saat ini, mungkin yang sedang berada di kondisi yang, Tuhan, saya sedang bingung dengan kesukaan itu. Katanya Tuhan memberikan kebaikan, katanya Tuhan memberikan kesenangan, katanya Tuhan memberikan penghiburan, tapi saat ini mungkin ada di antara kami yang sedang merasakan mentok sana sini, sedang tidak merasakan sukacita itu. Hamba mau berdoa, Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami percaya punya Allah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, yang mampukan kami untuk mengambil keputusan untuk kami mau tetap hidup dalam sukacita itu. Kami tidak mau terpuruk. Kami percaya segala apapun yang kami hadapi itu membawa kami bertumbuh dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tangkap, kami terima kesukacitaan besar itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Ada kesempatan yang baik buat kita sore hari ini yang rindu ambil keputusan, rindu didoakan. Apapun itu datang kepada Tuhan, hambanya akan menolong untuk mendoakan dengan apapun yang kita hadapi saat ini. Sambil kita menaikkan pujian ini, buat siapapun yang akan didoakan silakan maju ke depan. Ada Pak Pendeta Gins, ada Pak Pendeta Refli juga dapat menolong untuk menyambut Bapak Ibu Jemaat semuanya. Sambil kita naikkan pujian ini. Mari bersama kita akan nyanyikan Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
tunjukkan kasih setia. Mari jemaat Tuhan yang rindu didoakan. Ada kesempatan yang baik buat kita di sore hari ini. Karena hanya Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa yang mulia. Kita nyanyikan kembali pujian. Bapa, kau